Oke, ini agak lucu nih teman-teman, agak lucu dan menyenangkan ya teman-teman ya. Jadi ini adalah deposit foto, salah satu situs Microsoft Agency yang saya ikuti ya. Dan memang saya kadang-kadang nggak terlalu berharap banyak dari situs yang satu ini karena termakan dari teman-teman juga yang bilang katanya nggak serame Adobe Stock dan nggak serame Shutterstock. Memang sih ya, memang nggak segencar penjualannya, nggak segencar Adobe Stock dan nggak segencar Shutterstock biasanya gitu ya, biasanya ya. Tapi kadang saya juga biasanya sih tetap tetap payout ya, karena kan minimum payoutnya kan $50 ya, dan sekarang turun nih jadi $25. Nggak tahu sejak kapan, pokoknya tadi pas saya buka ternyata penarikannya sudah turun menjadi $25. Itu yang saya sampaikan pertama ya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebenarnya di video kali ini ya. Yang pertama menyangkut itu, yang kedua di deposit foto ini saya baru dapat hal yang menggembirakan nih teman-teman, yaitu dapat uang kaget nih, uang kaget dari penjualan stok saya yang mungkin diborong sih ya, kayaknya diborong oleh, kalau dalam gambaran saya sih kayaknya diborong oleh sebuah akun ya, entah itu akun perusahaan atau perorangan ya, atau konten kreator dan sebagainya. Kayaknya sih diborong karena saya lihat dari angkanya sih lumayan besar, dan yang terdownload adalah footage yang serial. Tapi mohon maaf, saya belum bisa ngasih footage seperti apa yang di-download ya, karena baru di-download nih. Takutnya kalau saya tunjukin nanti jadi pasaran, nggak enak sama yang download ya. Baru di-download ternyata besoknya udah banyak yang mirip-mirip, karena saya sangat memaklumi orang-orang yang baru belajar itu biasanya cara menirunya itu kebangetan gitu. Menirunya bukan amati tiru modifikasi, namun amati tiru minor modifikasi ya. Jadi itu yang saya takutkan. Jadi untuk saat ini saya belum bisa nunjukin dulu gambar mana aja, footage apa aja yang terdownload oleh orang tersebut ya. Karena saya lihat sih lokasinya kayaknya sama, di tempatnya sama, tapi yang terdownload itu lokasi si pendownloadnya ya. Dan yang terdownload itu gambar-gambar yang serial. Serial itu maksudnya gimana? Serial maksudnya seperti ini teman-teman. Tuh ya. Yang kayak gini ya. Kayak gini contohnya ya. Tapi bukan ini yang di-download kemarin ya. Nah teman-teman, jadi ada yang saya pengen bilang ya, ini nggak terduga banget nih. Jadi nggak terduga banget. Biasanya kan kalau deposit foto tuh gambaran saya tuh dapatnya antara 100 sampai $50. Ini di bulan Februari kemarin pertengahan sampai sekarang kayaknya agak signifikan seperti ini. Dan ini saya yakin ini real ya, bukan apa, kalau di Adobe Stock ada yang bilang katanya bom download, kayaknya bukan ini, karena ini memang bener-bener ada statistiknya saya lihat ya. Oh iya, buat teman-teman yang curiga sama saya kalau ini screenshot, kita bisa drag ya. Ini bukan screenshot, ini bisa di drag. Dan ini bukan inspect elemen, bukan permainan angka ya. Nah, ngeliatnya gimana? Kita reload aja websitenya. Kalau di reload ya, kalau inspect elemen biasanya kalau dipencet reload, dia angkanya akan balik ke semula. Ya, misalkan saya main angkanya harusnya 61 jadi 600 gitu kan. Dia kalau di reload ya, kalau inspect elemen dia akan balik ke posisi semula. Ini enggak ya, ini tetap segini. Berarti ini real ya teman-teman ya. Ini real, bukan inspect elemen, bukan manipulasi data. Oke. Dan ini juga bukan maksud untuk pamer atau apa ya. Dan ini juga bukan video tutorial, bukan. Jadi sebenarnya saya pengen ngomong di sini tuh, saya pengen ngasih wejangan dan masukan ya buat teman-teman. Mudah-mudahan boleh ya ngasih masukan ya, karena kan saya kan udah lumayan berumur ya, udah lumayan main Microsoft itu udah dari tahun 2010 ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman mengizinkan saya untuk ngasih wejangan atau masukan ya. Kalau nggak suka ya boleh di skip videonya ya. Oke gini teman-teman, jadi saya pengen ngasih tahu bahwa Microsoft makin kesini sudah semakin tidak bisa diprediksi dan dihitung-hitung target gitu ya. Jadi kalau menurut saya Microsoft itu sekarang kita mindsetnya seperti seorang konten kreator aja nih ya, konten kreator yang bener, maksudnya konten kreator yang ngasih manfaat ke audiensnya, ngasih manfaat ke subscribernya atau ke viewersnya ya. Nah kalau di sini kita ngasih manfaat ke pendownloadnya gitu teman-teman. Jadi saat ini tuh udah nggak bisa teman-teman nanyain ke saya gini nanyanya, Mas
harus berapa stok biar dapat segitu, itu udah nggak valid lagi. Pertanyaan harus udah berapa stok supaya dapat sekian, harus berapa footage supaya dapat sekian, harus berapa vektor supaya dapat sekian, itu sudah nggak valid lagi teman-teman ya. Jadi pertanyaan semacam itu sudah harus dibuang jauh-jauh ya, karena kalau teman-teman nanyanya sekitar tahun 2010-an atau tahun 2007, 2006, kalau teman-teman nanya seperti itu masih valid ya. Jumlahnya berapa, dengan hasil downloadnya berapa, itu masih valid. Namun dengan jumlah kontributor yang semakin banyak ya, semakin ramai, teman-teman udah nggak bisa nanyain harus berapa stok lagi biar dapat sekian, itu udah nggak bisa, udah nggak valid lagi ya. Lah, terus gimana cara ngukurnya? Saya kan butuh kepastian income nih, sebulan harus dapat berapa dari Microstock. Saran saya kalau pengen ngukur angka, jangan cuma ngandelin Microstock, jangan cuma ngandelin Microstock aja teman-teman ya. Saran saya kalau teman-teman pengen target berapa gitu, udah jangan ngandelin Microstock aja. Cari pekerjaan lain ya, cari pekerjaan yang dapat penghasilan tetap. Jadikan Microstock ini sebagai ajang hobi yang bisa menghasilkan penghasilan tambahan atau uang kaget seperti ini gitu teman-teman ya. Karena terus terang aja, kalau kita ngukur-ngukur tuh udah nggak bisa diduga. Contohnya ini nih, contohnya salah satu situs yang saya anggap nggak terlalu rame ya, atau mungkin teman-teman juga anggapnya nggak segencar Adobe Stock, tapi tiba-tiba saya bisa munculin angka segini ya. Ini bisa jadi karena diborong ya, atau ibaratnya keberuntungan, nggak tiap bulan bisa dapat segini gitu ya. Jadi kalau diukur-ukur sudah semakin nggak bisa diukur, diduga-duga udah semakin nggak bisa diduga. Berapa pendapatan dari Microstock dan berapa yang harus saya upload per bulan ya kan, itu udah nggak bisa diukur-ukur lagi ya. Jadi solusinya gimana nih main Microstock? Ya itu aja, tulus aja kerjainnya ya. Jangan pernah ngukur uangnya. Kalau pengen ngukur uangnya ya tambahin dengan pekerjaan lain. Contohnya saya sekarang jadi dosen ya, untuk bisa mengukur berapa yang harus saya dapatkan per bulan. Saya jadi dosen, saya jadi freelancer, saya jadi content creator ya, saya jadi affiliate produk digital. Nah itu baru bisa ukur tuh per bulan dapat berapa. Tapi kalau cuma ngandelin Microsoft doang ya, jangan pernah berharap bisa mengukur per bulan dapat berapa ya teman-teman ya. Kecuali kalian mungkin punya studio ya, atau punya anak buah atau punya tim ya, mungkin lain lagi ceritanya ya. Namun kalau yang single fighter atau yang baru pemula ya, sebaiknya jangan diukur-ukur. Lakukan aja dengan tulus ya, lakukan dengan tulus. Supply aja aset semaksimal mungkin, sekuat mungkin, tapi jangan asal ya, jangan asal. Di sini maksudnya teman-teman harus pikirin nih, gambar teman-teman kepake buat apa ya, keywordnya seperti apa. Kayak teman-teman lihat kan, teman-teman pasti tahu ya kalau gambar seperti ini biasanya dipakai untuk untuk artikel bisnis ya, atau konten video tentang bisnis, tentang motivasi dan sebagainya. Begitu juga dengan ini ya, misalkan teman-teman bisa lihat ini kan kepakainya pasti buat artikel tentang keuangan, tentang karir dan sebagainya. Jadi teman-teman sudah harus mikir ke situ ya, jangan cuman ngupload sebanyak-banyaknya mikirin jumlahnya berapa, dapatnya berapa, asetnya berapa, dapatnya berapa. Jangan upload dengan tulus, namun dipikirin manfaatnya buat apa ya. Si pendownload itu dapat manfaat apa dari yang kita bikin ya. Jadi selarasin nih mindset seorang konten kreator dengan mindset microstocker ya, gitu teman-teman ya. Kayak saya kan kalau jadi bikin konten di YouTube kan saya selalu mikirin ntar yang nonton dapat apa nih ya. Jadi saya nggak bikin konten asal ya, kontennya sederhana tapi yang nonton harus punya manfaat atau minimal punya wawasan gitu ya. Jadi dapat sesuatu setelah nonton video saya. Dan itu juga sebisa mungkin teman-teman diterapin ke setiap aset yang teman-teman buat ya. Jadi jangan cuma sekedar fun ya, ini bikin gambar kartun kayak ini lucu, cakep, bagus ya, tapi targetnya nggak jelas buat apa gitu ya. Atau targetnya nggak terlalu atau tujuannya nggak terlalu spesifik buat siapa gitu ya. Nah spesifiknya itu juga dipikirin ya teman-teman. Bikin ini buat siapa ya, dan dipakainya buat apa, itu yang dipikirin ya. Jadi jangan lagi mikirin harus berapa asetnya supaya dapat berapa ya, jangan ya. Tapi pikirin
gambar saya ini kira-kira kepake oleh siapa dan buat apa gitu teman-teman, dan keywordnya seperti apa ya, karena memang sekarang Microsoft udah nggak terduga ya. Jadi seperti itu aja, tulus aja ya, pikir manfaatnya. Dan satu lagi, ada satu faktor yang nggak bisa kita kontrol ya, yaitu keberuntungan ya, keberuntungan. Kayak ini kan termasuk faktor keberuntungan ya. Di situs Microsoft yang orang bilang sepi, ternyata saya dapat uang kaget gitu ya. Nah, supaya dapat keberuntungan dengan apa? Ya pastinya dengan doa teman-teman ya. Kalau saya selalu berdoa seperti ini, mungkin ya ini kan bukan tutorial ya, tapi boleh ya saya ngasih masukan ya, atau ngasih sekedar pengalaman apa yang saya lakukan secara spiritual ya, dalam doa saya untuk Microsoft ya. Mungkin teman-teman juga bisa mengcopy ya, atau seenggaknya punya jalan pikiran yang sama seperti saya ya. Dan doa itu kalau saya bilang adalah science ya, bukan hanya gaib semata ya. Doa itu science, karena beberapa orang luar negeri pun ada yang mengaitkan doa itu dengan law of attraction ya, hukum tarik menarik ya. Semakin kita bayangin, semakin kita yakinin, itu semakin didekatkan gitu ya. Nah kalau buat Microsoft doain begini nih teman-teman. Mungkin teman-teman bisa mengkopinya di pikiran teman-teman dan mencobanya dengan gaya teman-teman sendiri ya, dengan cara berdoa teman-teman sendiri ya. Kalau saya selalu berdoa, ya Allah semoga style saya, aset saya ya, style dalam aset saya disukai oleh satu atau lebih perusahaan ya, disukai oleh satu atau lebih perusahaan sehingga mereka mendapatkan manfaat ya, dan rela ikhlas memborong aset-aset saya yang serial ke depannya ya, dan selalu mengikuti perkembangan di akun saya, di portfolio saya, dan mereka mendapatkan manfaatnya sehingga hamba merasa berkah dari apa yang hamba kerjakan. Nah kalau saya begitu doanya, jadi saya selalu berharap semoga yang download dapat manfaat gitu ya, yang download dapat manfaat dan mereka suka sehingga mereka berlangganan ya, memantau, mantengin terus perkembangan portfolio kita. Setiap kita upload gambar mereka tahu ya, setiap kita upload footage, vektor, mereka selalu mantau, dan ketika klik dengan atau klop dengan apa yang mereka butuhkan dalam konten mereka, mungkin ya dalam artikel mereka, dalam video YouTube mereka, untuk mengambil footage kita atau mendownload vektor kita dalam media periklanan mereka dan sebagainya, mereka selalu pengen aset yang stylenya seperti apa yang kita buat gitu teman-teman ya. Jadi berdoa aja semoga style kita ini ada yang suka dan mereka menerima manfaatnya ya, dan berharaplah mereka itu bukan cuma perorangan tapi perusahaan gitu, perusahaan kayak publisher dan sebagainya yang pasti akan rutin mengupload sebuah konten, mengupload sebuah media promosi, mengupload sebuah desain ya, sehingga mereka butuh aset-aset grafis kita untuk dipakai dalam menghias konten mereka, menghias desain mereka gitu teman-teman. Oke, itu gitu teman-teman. Jadi ada beberapa pesan sebenarnya yang ingin saya fokuskan di video ini. Yang pertama, berkaryalah dengan tulus ya, jangan hitung-hitung, karena sekarang perhitungan sudah tidak akurat lagi ya, karena sudah tidak bisa diprediksi aset berapa, yang download berapa, itu udah nggak bisa ya. Selanjutnya teman-teman, yang kedua, fokus pada manfaat ya, bikin karya jangan hanya sekedar cantik-cantikan, hanya sekedar bagus-bagusan ya. Kadang yang simple pun kalau tujuannya jelas dan teman-teman mikirin manfaatnya buat apa, itu bisa ketemu klopnya ya. Jadi gambar simple tapi malah laku ya, itu bisa. Itu karena gambar kalian walaupun simple tapi punya maksud dan tujuan untuk apa, untuk siapa. Apalagi kalau bagus ya, karena kompleks sama simple itu nggak bisa dijamin lagi yang lebih terdownload yang mana ya. Lebih fokus pada tujuannya aja, tujuannya buat apa, dipakai buat apa ya. Jadi mau kalau ternyata hasilnya simple ya upload lah simple itu ya. Kalau teman-teman yakin dengan yang simple itu bisa pendownload teman-teman bisa mendapatkan manfaat untuk tujuan tertentu ya. Kalau seandainya harus kompleks ya itu juga harus didasari tujuan. Oh ini harus kompleks karena nanti akan yang pakai buat ini gitu ya. Jadi harus kompleks.
Misalkan kalau bikin pattern ya, mau nggak mau kalau pattern kan harus kompleks ya, harus berupa kayak batik gitu ya, dan jelas tujuannya untuk pattern apa, yang download siapa, fungsinya ketika dicetak atau ketika dipublish itu buat apa gitu ya. Jadi mau kompleks maupun simple, orientasinya tetap tujuan dan manfaat ke si pendownload ya. Yang ketiga ya, carilah pekerjaan lain ya selain Microsoft ya. Kalau ada yang tanya, bisakah Microsoft jadi penghasilan inti ya? Ada yang bilang bisa, ada yang bilang harus dikombinasikan dengan pekerjaan lain. Kalau saya lebih setuju dengan mengkombinasikan dengan pekerjaan lain, karena yang namanya kehidupan itu kan nggak bisa diduga ya. Bisa jadi Microsoft-nya lagi sepi atau Microsoft-nya bangkrut, ya kalian nggak punya pegangan nanti kalau nggak punya pekerjaan lain ya. Yang keempat, jangan pernah lupa berdoa ya, karena bagaimanapun juga doa itu punya energi tarik-menarik ya. Itu yang perlu teman-teman pahami, oke? Oke, itu aja kira-kira yang perlu saya sampaikan. Semoga teman-teman sukses di bidang yang teman-teman sukai. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.